Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andi Pratama dari kelas 12 TKRO 4 absen 16. Kali ini saya akan mendiagnosis dan perbaikan sistem AC. Beberapa gejala kerusakan pada sistem AC, metode pemeriksaan dan langkah perbaikan yang harus dilakukan. Suara bising sistem AC. Suara bising yang terdengar saat sistem AC dihidupkan belum berarti terjadi kerusakan. Jika bunyi berlangsung terus-menerus, periksalah hitam di bawah ini. Penyebab dan perbaikan. 1. Belt AC rusak atau kendur. Periksa kondisi dan kekencangan belt AC. 2. Idler pulley. Belt AC berisik, harus diganti. 3. Magnetic clutch selip. Pastikan celah magnetic clutch di antara 0,25 sampai 0,5 mm. 4. Getaran dan resonansi dari support plate kompresor. Pastikan baut pengikat kompresor tidak kendur. 5. Terdengar bunyi siutan dari expansion valve. Jika bunyi terus-menerus, ganti expansion valve. Kondensor tidak dapat melepas panas dengan baik. Penyebab dan perbaikan. Aliran udara terhambat oleh kotoran yang berada pada radiator kondensor. Perbaikannya, bersihkan radiator dan kondensor. Motor fan tidak bekerja. Berikan arus listrik secara langsung ke motor fan. Jika tetap tidak bekerja, harus diganti. 3. Putaran motor fan tidak benar. Motor fan harus tipe suction jika ditempatkan di antara kondensor dan mesin, dan tipe blowing jika ditempatkan di antara kondensor dan udara luar. 4. Air pendingin mesin overhead. Pastikan sistem pendinginan mesin bekerja dengan baik. 5. Posisi kondensor tidak benar. Pastikan jarak antara radiator dan kondensor 15-20 mm. Jumlah refrigeran tidak tepat. Penyebab dan perbaikannya. 1. Jumlah refrigeran tidak tepat. Recover refrigeran dari sistem AC. 2. Refrigeran terkontaminasi. Ganti filter dryer AC jika filter dryer terdapat uap air. 3. Terdapat uap air pada filter dryer. Keluarkan refrigeran yang tidak terkondensasi dan uap air dari sistem AC. Vakum sistem AC selama 30 menit. Periksa seal vakum menggunakan pressure gauge control. Isi kembali refrigeran dengan jumlah yang tepat. Begitu juga oli kompresor. Kerusakan pada kompresor displacement regulator valve hanya untuk kompresor tipe variable displacement. Penyebab dan perbaikan. Valve tersumbat kotoran atau evaporator cenderung membeku. Recover refrigeran dari sistem AC. 2. Regulator spring dari valve tidak terpasang dengan benar. Ganti displacement regulator valve yang terdapat pada rear cover kompresor. Keluarkan refrigeran yang tidak terkondensasi dan uap air dengan melakukan vakum selama 15 menit. Isi kembali refrigeran dan oli kompresor dengan jumlah yang tepat. Expansion valve rusak. Penyebab dan perbaikannya. Pipa kapiler termostat rusak. Recover refrigeran dari sistem AC. 2. Mechanical valve macet. Ganti expansion valve. Lakukan vakum sistem AC selama 15 menit. Isi kembali refrigeran dan oli kompresor dengan jumlah yang tepat. Pemeriksaan expansion valve. Jika saat pemeriksaan tekanan AC menggunakan pressure gauge mengindikasikan expansion valve rusak, pemeriksaan pembukaan expansion valve. Lepaskan pressure compensating tube dan temperatur sensing tube dari bagian outlet evaporator. Tandai area tempat di mana temperatur sensing tube terpasang dan harus dipasang pada posisi yang sama saat perakitan. Panaskan temperatur sensing tube dengan tangan, kemudian tiupkan udara dari ujung expansion valve. Udara harus dapat mengalir, yang berarti expansion valve terbuka. Pemeriksaan penutupan expansion valve. Letakkan temperatur sensing tube ke dalam wadah yang berisi air dan es. Tiupkan udara dari ujung expansion valve. Udara tidak dapat mengalir, yang berarti
expansion valve tertutup. Jika salah satu dari tas tersebut tidak sesuai, maka ganti expansion valve dengan tipe yang sama. Saat pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati. Saat menekuk narpato sensing bulb, jangan sampai pecah karena bagian tengahnya berlubang dan berisi refrigeran. Demikian dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.